Luar biasa manajemen. Berikan motivasi tinggi kepada pemain Persebaya betapa pentingnya kemenangan lawan Persija. Alhamdulillah, kabar baik untuk Persebaya. Mental Persija bisa down. Predator andalannya absen saat melawan Persebaya. Pernyataan sangat berani dari Chandra Wahyudi soal VAR yang akan direalisasikan oleh PSSI di Liga 1 nanti. Luar biasa manajemen. Berikan motivasi tinggi kepada pemain Persebaya betapa pentingnya kemenangan lawan Persija. Duel klasik antara Persebaya versus Persija akan tersaji di pekan ke-22 Liga 1 2023/2024. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri memberikan motivasi khusus kepada para pemain jelang laga. Laga Persebaya versus Persija akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Sabtu 9 Desember 2023. Dalam motivasinya, Yahya ingin Bruno Moreira DKK tampil apik saat menghadapi Macan Kemayoran. Kemenangan atas rival klasik ini penting untuk Persebaya agar mereka bisa memperbaiki posisi klasemen sementara. Persebaya sendiri masih menempati posisi ke-14 dengan koleksi 23 poin dari 19 laga. Arti pertandingan lawan Persija besok ini pertandingan El Clasico Indonesia. Dan paling penting adalah posisi kita saat ini tidak baik-baik saja, ujar Yahya Al-Kathiri seperti dilihat Detik Yatim di akun YouTube resmi klub Kamis 7 Desember 2023. Yahya menyadari lawan yang akan dihadapi skuad Persebaya merupakan tim yang kuat dan sedang dalam tren positif. Ini karena Persija tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Mereka meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sebaliknya, Persebaya justru mengalami periode yang sulit dalam 5 laga pamungkas. Klub berjuluk Bajul Ijo ini tidak pernah meraih kemenangan. Ini risiko besar, tapi kita tidak boleh menyerah. Waktu kita sekarang sampai 90 menit, bagaimana caranya kita terus bekerja keras sampai selesai, tandas Yahya. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Persebaya saat itu takluk dari tim tuan rumah dengan skor 0-1. Gol kemenangan Persija dicetak oleh Ryo Matsumura. Alhamdulillah, kabar baik untuk Persebaya. Mental Persija bisa down. Predator andalannya absen saat melawan Persebaya. Rekrutan anyar Persija Jakarta Gustavo Almeida langsung cedera di laga debutnya. Seperti diketahui pada paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024, Macan Kemayoran julukan Persija baru saja mendatangkan Almeida sebagai pemain baru. Pesepak bola asal Brasil tersebut datang dengan status pinjaman dari Arema FC guna memperbaiki lini depan Persija. Tentunya Thomas Doll menjatuhkan pilihan pada Almeida karena rekam jejaknya yang bagus selama berseragam Singoe dan julukan Arema. Sayangnya di laga debutnya dengan Persija, Gustavo Almeida justru langsung terkena cedera panjang. Gustavo Almeida menjalani debut di pekan ke-20 Liga 1 melawan Bayangkara FC dan langsung diterjunkan sebagai starter. Baru 35 menit merumput, Almeida tampak kesulitan berlari hingga akhirnya Thomas Doll memutuskan untuk menggantinya dengan Aji Kusuma. Penggantian tersebut dilakukan oleh Doll untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk. Dikutip dari laman resmi Persija, Dr. Iksan Eka Putra AIFOK selaku dokter Persija mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut mengalami cedera hamstring dan membutuhkan penanganan dengan fisioterapis dalam beberapa waktu ke depan. Gustavo kini dalam penanganan fisioterapis dan dokter. Gustavo membutuhkan waktu untuk pulih dari cedera hamstring kanan. Doakan dan dukung terus agar Gustavo tetap semangat, kata Dr. Iksan dikutip Selasa 5 Desember 2023. Gustavo Almeida telah melewatkan laga lanjutan Liga 1 antara Persija dan Persita Tangerang pada Minggu 3 Desember 2023 kemarin. Ia diperkirakan akan terus absen hingga pekan ke-23 musim ini karena cedera yang dialami.
Menanggapi hal tersebut, Thomas Doll rupanya nampak kecewa karena striker anyarnya langsung tumbang di laga debutnya. Kami sungguh tidak beruntung kehilangan Gustavo Almeida secepat ini. Saya sudah bicara dengan Dr. Iksan Eka Putra AIFOK bahwa dia akan menepi paling tidak selama 2 hingga 3 pekan dari sekarang, ujar Thomas. Pernyataan sangat berani dari Chandra Wahyudi soal VAR yang akan direalisasikan oleh PSSI di Liga 1 nanti. Persebaya Surabaya lewat direktur operasional mereka, Chandra Wahyudi, ikut memberikan reaksinya terhadap rencana PSSI menggunakan VAR di kompetisi BRI Liga 1 2023 per 2024 mulai Februari 2024 mendatang. Di Indonesia sendiri, penggunaan VAR mulai muncul selama menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ada 4 stadion yang sudah memasang itu selama turnamen tersebut. Publik juga sudah mulai terbiasa dengan kehadiran VAR. 4 stadion itu adalah Jakarta International Stadium Jakarta, Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Chandra Wahyudi menyambut baik rencana penggunaan VAR. Namun dia mencatat bahwa publik perlu menerima edukasi soal waktu yang tepat dalam memanfaatkan teknologi itu. VAR ini sebuah keniscayaan, artinya tidak mungkin ditolak dan dihindari. Sekarang tinggal bagaimana klub, supporter, operator kompetisi, dan PSSI menjalankan itu, ungkap Chandra Wahyudi. Chandra menilai tidak semua momen dalam pertandingan perlu melibatkan VAR. Wasit yang memimpin pertandingan tetaplah menjadi sang pengadil dalam menentukan keputusan terkait sebuah insiden. Pengesahan gol, kesalahan identifikasi keputusan, intinya tidak semua keputusan di stadion pakai VAR. Kita lihat di stadion sering teriak VAR, padahal tidak seperti itu. Tugas PSSI dan media juga untuk mengedukasi publik, ucap Chandra. PSSI dan LIB harus memberi pelatihan untuk wasit VAR. Kami bersyukur GBT masuk stadion yang mendukung infrastruktur VAR. Kuncinya di edukasi yang jelas dan terang agar semua bisa paham VAR ini untuk apa, tuturnya. LIB selaku operator Liga 1 disebut telah menggelontorkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk memasang sebanyak 15 VAR. Mereka kini memiliki waktu tak sampai 2 bulan untuk merampungkan rencana itu. VAR sudah mulai diterapkan di Piala Dunia 2018 atau 5 tahun silam. Bahkan beberapa kompetisi Eropa juga menerapkannya. Artinya, kompetisi Indonesia sudah tertinggal 5 tahun sejak teknologi itu pertama kali digunakan. Saya kira dengan beroperasinya VAR di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, sedikit banyak sudah harus paham. Saya lihat masih banyak publik sepak bola Indonesia belum paham bahwa VAR tidak bisa sembarang dipakai, imbuhnya.